Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa Tribun News Depok bersama kami dalam program Depok hari ini. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Mau tahu perempuan tercantik di Kota Depok? Namanya Risa Cahya Fadila. Risa ini Po Depok 2019. Baru-baru ini Risa mengharumkan nama Kota Depok di ajang Pasanggiri Mojang Jejaka Jawa Barat 2021. Mari kita kenalan sama Mpo Risa. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Yuk. Mpo Risa. Bisa aja Mas Dedi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Ini aku sambil izin buka masker, Iya, nggak apa-apa ya? Nah, benar kan Nah. pemirsa Tribun News Depok? Apa yang saya bilang benar? Nggak bohong-bohong. Pemirsa Depok bisa melihat, menyaksikan pilihan Kota Depok untuk perwakilan Kota Depok di Mojang Jejaka Pasanggiri. Selamat ya, Po Risa sudah mengharumkan nama Kota Depok di ajang Pasanggiri Mojang Jejaka ya. Iya, kebetulan baru aja pulang nih Mas. Oh, gitu Oktober, ya? tanggal 9 Oktober tepatnya Grand Final di Hotel Grand Peanger Kota Bandung. Wih, keren. Selamat buat Po Risa. Atur nuhun atas dukungannya wargi Depok. Warga Depok tuh punya Po Depok yang berkiprah di tingkat Jawa Barat sekarang. Po, bisa diceritakan waktu pemilihan itu gimana sih? Iya, mungkin singkat cerita saja Iya, ya Mas ya terkait Pasanggiri Mojang Jejaka Jawa Barat 2021. Memang ini merupakan sebuah rangkaian yang panjang. Kami sudah mulai melaksanakan technical meeting sejak bulan Mei hingga baru grand finalnya di bulan Oktober. Jadi sekitar berapa bulan itu? 6 bulan 6 ya, bulan, kurang lebih iya. ya 6 bulan. Jadi untuk rangkaian kegiatannya sendiri, kami juga dibekali dengan kegiatan design thinking yang mana sebuah tools untuk menganalisis sebuah permasalahan yang ada di kota kabupaten. Jadi di sana kami juga diajarkan untuk bagaimana mencari solusi yang kreatif Wih, keren. untuk mendevelop dari kota tersebut. Jadi selain cantik, cerdas juga. Betul, tadi seperti kemudian juga selain kegiatan design thinking, kami juga dibekali dengan sharing session bersama para alumni Mojang Jejaka Jawa Barat yang sudah sangat luar biasa sekali di bidangnya masing-masing. Jadi ini sedikit tips mungkin untuk teman-teman yang ingin bergabung dalam Abang Po Depok ataupun juga nanti mewakili Kota Depok di ajang Mojang Jejaka Jawa Barat. Di sini tidak hanya sekedar beauty pageant ya Mas ya, tidak hanya sebuah kontes ajang kecantikan, melainkan juga di sini teman-teman akan mendapatkan relasi baru yang luar biasa hebat-hebatnya. Jadi apa tuh tipsnya tuh? Tipsnya ya dalam menghadapi sebuah ajang seperti ini, yang pertama mental sih Mas, jujur ya. Pertama itu adalah mental kesiapan diri sendiri. Kemudian juga dibekali juga dengan materi-materi karena di sini yang utama peran kami adalah sebagai duta pariwisata. Oleh karena itu materi mengenai pariwisata tentu harus diketahui. Nah, itu tipsnya tuh, bocoran pertama tuh. Itu baru pertama. Nanti selanjutnya bisa komunikasi sama Mpo Depok ya? Boleh langsung ke Instagram saya mungkin. Oh gitu ya? @Risya Dila. Risya Dila. Oh, Risya Dila. Oke, itu dia pemirsa Tribun News Depok, prestasi yang ditunjukkan oleh Mpo Depok 2019, Risa Cahya Fadila. Tapi kita nggak abdol nih kalau kita nggak tahu masa kecilnya Po Depok nih dulu. Po Depok ini lahir di Depok loh. Asli Depok. SMA-nya aja SMA 1. Nah, coba kita lebih dalam ya. Po lahir di mana sih, Po? Lahir asli di Kota Depok, 8 Oktober tahun 2000. Di mana Depoknya? Di Depok 1. Oh, orang Depok 1 loh. Kelurahan Depok Jaya. Orang tua? Namanya Bapak, Ibu? Papa Edi Rahmatsyah, Mama Di Ayundari. Memang orang tua bukan asli Kota Depok Mas, namun di sini setelah menjadi warga Depok, kami bersama-sama tentunya untuk turut serta mengembangkan juga Kota Depok. Po Depok apa yang Po Depok kesan indah masa kecilnya? Masa kecil ya mungkin sebuah pengalaman memori yang saya ingat hingga sekarang yang membawa saya hingga ke titik ini. Salah satu pelajaran terbesar yang diajarkan oleh kedua orang tua saya adalah to be a hardworking person.
Wah, apaan Jadi tuh? orang tua saya selalu mengajarkan bahwa di dunia ini tidak ada sebuah proses yang instan. Oke. Semua butuh proses. Sesimpel waktu saya kecil, anak kecil kan suka banyak maunya ya Mas Iya, ya. iya. Misal waktu SD saya mau sepatu roda atau mau mainan yang lain. Oke. Mama saya nggak bisa langsung kasih seperti itu aja gitu. Oke. Apa yang feedback yang bisa kamu berikan atau apa achievement yang sudah kamu dapat hingga kamu mau atau mama dapat memberikan hadiah tersebut gitu. Jadi biasanya sih give and take-nya kayak oke, kamu harus juara kelas dulu baru mama beliin itu. Jadi seperti itu Mas, dan proses itu sih yang sampai sekarang saya pegang, nilai-nilai tersebut yang saya selalu pegang bahwa apapun yang kita inginkan itu butuh sebuah perjuangan. Perjuangan seperti perjuangan merebut kemerdekaan. Itu butuh perjuangan keras. Berarti belajar mulu dong dulu. Iya. Iya, tentunya karena ya untuk mencapai atau menginginkan hal-hal yang ingin kita raih dalam hidup ini tentunya kan butuh sebuah proses pembelajaran ya Mas. Justru nikmatnya adalah di situ, dalam proses pembelajarannya akan membentuk kita menjadi seseorang. Wih, keren tuh. Udah cantik, pemikirannya dewasa. Wow. Oke, mungkin apa yang menjadi pedoman hidup Po Depok hingga bisa mencapai Mojang Jajaka? Mungkin bisa disampaikan? Iya, pedoman hidup saya itu sih Mas, hal-hal yang diajarkan orang tua saya sejak kecil, to be hardworking person, fall 7 times, stand up 8. Jika kamu gagal sekali, jangan membuat kegagalan itu sebagai akhir, melainkan itu adalah sebuah awal untuk kamu bangkit kembali. Saya selalu megang prinsip itu. Sebelum saya mendapatkan apa yang ingin saya raih, maka saya akan terus keep striving for that. Saya akan terus kejar hingga saya mendapatkannya. Wih, keren. Dan balik lagi ya, tujuan setiap orang itu kan berbeda-beda. Teman-teman juga bisa menyesuaikan, nggak harus semua orang harus menjadi Mojang Jajaka, nggak harus menjadi Abang Po Depok. Teman-teman dapat berkarya sesuai dengan passionnya di bidang masing-masing. Tuh, jangan memaksakan diri, tapi kalau kita punya kelebihan, dioptimalkan kelebihan. Setuju sekali. Nah, kita tanya lagi nih, Po Depok, apa dulu sering-sering bantu orang tua itu, ibu atau ayah? Misalnya cuci piring, tentu dong. Gitu ya. Itu merupakan tanggung jawab mungkin ya Mas ya, tanggung jawab di rumah gitu, turut membantu pekerjaan rumah. Jadi tuh masa kecilnya Po Depok itu nggak mudah ya. Ada target-target yang harus dicapai, termasuk membantu orang tua di rumah. Jadi tidak semudah ini langsung jadi Po Depok ya. Apapun itu sih Mas, kadang saya juga misal melihat seorang pebisnis yang sukses, kadang kan kita melihatnya langsung, oh iya dia udah sukses, keren banget, mobilnya banyak, rumahnya gede gitu, tapi kita belum tahu aja perjuangan dia sebelum itu bagaimana, ups and down-nya seperti apa. Jadi mungkin itu perspektif yang teman-teman juga perlu lihat, bahwa di balik setiap kesuksesan pasti ada penuh perjuangan dan pengorbanan di belakangnya. Keren nih. Keren deh pokoknya. Oke, pemirsa, itu cerita masa kecil dan pedoman-pedoman hidup lah, prinsip hidup lah. Nah, sekarang kita lebih ke arah apa sih tugas Po Depok 2019 dan Mojang Jajaka, mungkin bisa dijelaskan. Iya, baik. Memang kalau kita throwback ke arah 2019, banyak sekali ya Mas tentunya peran ataupun tugas yang telah dijalankan sebagai Po Depok 2019. Tapi long short story singkatnya adalah tentu sebagai Po Depok, Abang dan Po Depok, kami akan mewakili untuk menemani Bapak Wali Kota tentunya dalam setiap kegiatan ataupun penyambutan tamu, kehormatan yang datang ke Kota Depok. Itu udah semacam basic tugasnya kami sebagai Abang Po Depok. Kemudian skill-skill lain juga harus kami miliki sebagai MC, sebagai duta pariwisata untuk promoting wilayah dan lain sebagainya. Kemudian juga di sini yang teman-teman perlu ketahui adalah bahwa beauty pageant bukan hanya sekedar ajang kecantikan, melainkan di sini kami juga ditekankan terhadap purpose atau value apa yang akan kami bawa, apa yang dapat kami berikan kepada pengembangan Kota Depok. Kalau saya sendiri ya Mas, selama saya menjabat, kontribusi yang saya lakukan salah satunya adalah
menjadi volunteer pengajar di Rumah Belajar Nusantara. Wih, keren. Atau Rumah Belajar Nusantara ini Ngajar? merupakan jadi merupakan non-profit organization yang bergerak di bidang organisasi. Jadi kami Jadi kami di sana mengajar adik-adik yang kurang beruntung di sekitaran kawasan Danau Liyo. Mungkin teman-teman juga bisa cek di Instagram kami @rbnusantara karena saat ini pun saya masih turut aktif menjadi volunteer di sana. Lanjut, jadi tidak hanya sebagai pengajar, sekarang diamanahkan untuk menjadi public relation-nya. Public relation. Tuh, memang ini tidak dipungkiri cantik, tapi kalau dilihat jurusannya memang agak serem. Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Itu gimana bisa cerita kok bisa ngajar padahal fakultasnya fakultas teknik? Nah, itu dia sih Mas, salah satu yang saya bawa juga di Jawa Barat. Bahwa saya ingin break the stereotypes. Kadang kan kita terpaku bahwa bidang teknik ini mostly untuk laki-laki, gitu kan ya Mas ya. Padahal iya memang sih kondisinya, bahkan berdasarkan research pun di Asia Tenggara sendiri hanya sekitar 20% wanita yang mengambil jurusan di bidang ini. Oleh karena itu saya ingin mengajak teman-teman bahwa gak salah kok untuk ngambil jurusan sesuai dengan apa yang diinginkan. Rezeki ataupun rezeki jodoh. Betul, itu sudah diatur ya Mas ya. Jadi untuk apa yang ingin teman-teman karyakan ke depannya, kembangkan ke depannya, you don't have to worry about the way you choose. Gitu. Jadi seperti yang telah saya lakukan sekarang ini, mengambil jurusan di bidang teknik, saya juga bisa kok menjadi beauty pageant gitu. Kemudian juga berkontribusi kepada masyarakat. Di sini tidak ada batasan untuk wanita mendapatkan hak yang setara dengan pria. Bebas-bebas saja, yang penting bisa mengaktualisasi diri. Mau di bidang apa aja, passion kita apa aja, kalau untuk mengabdi kepada masyarakat, membantu masyarakat bisa-bisa aja. Mungkin bisa diceritakan kesannya saat mengajar itu? Mengajar adik-adik ya? Iya. Luar biasa sekali Mas, saya melihat mereka sebagai anak-anak dengan potensi yang luar biasa, yang tentunya perlu bantuan dari kami untuk pengembangannya itu. Jadi di sana kami juga tidak hanya mengajarkan hal-hal yang bersifat edukasi akademis, melainkan juga non-akademis. Nilai-nilai yang perlu kami kembangkan pada mereka. Nilai-nilai yang mereka perlu punya nih, karena kan mereka sebagai pemegang tonggak pemimpinan Indonesia ke depannya. Siapa lagi kalau bukan adik-adik kita. Oleh karena itu di sini saya bersama teman-teman lainnya juga turut serta mengembangkan hal tersebut kepada adik-adik. Boleh tahu nggak ngajar apa waktu itu? Ngajarnya pelajaran umum Mas, kebetulan gitu ya? Pertama kali saya mendapatkan tanggung jawab untuk mengajar anak-anak kelas 2 SD. Waduh, seru dong. Seru sekali, dan memang itu kita juga seperti mendapatkan kesempatan untuk mengenali karakter mereka, seperti itu, dan mereka sangat-sangat lovely sih, sangat-sangat. Itu warga Depok semua ya? Warga Depok, sekitar Danau Liyo. Itu kalau Depok lihat, mereka punya potensi ya menjadi pemimpin. Potensi luar biasa sekali, dan tidak hanya di bidang akademis Mas, tadi seperti yang telah saya katakan. Dan akademisnya pun juga luar biasa, mereka sangat-sangat berkembang dalam bidang kesenian, olahraga gitu, yang kami juga di sana sebagai staf pengajar turut mendaftarkan mereka dalam berbagai perlombaan, seperti itu. Jadi udah cantik, cerdas, ngajar lagi. Aduh, siapa yang nggak pengen? Pengen apa itu? Bercanda pemirsa Tribun News Depok. Memang realitanya begitu. Balik lagi, setelah mengajar dan melihat realita, dan sekarang menjadi public relation, apa langkah selanjutnya? Iya, baik. Jadi terlebih lagi sekarang sudah ditambah amanah ya Mas ya, tidak hanya lingkup kota Depok, melainkan juga di Jawa Barat. Jadi saat ini yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin empower women together. Seperti yang telah saya ceritakan sebelumnya, bahwa perempuan tidak perlu takut kok untuk memilih jalan apapun dalam hidup. Kita memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang
dan juga tanpa itu ya Mas tadi stereotip antara laki-laki dan perempuan seperti itu. Jadi mungkin nanti untuk lebih lanjutnya teman-teman dapat melihat Instagram pribadi saya gitu. Nanti kita akan muncul dengan hashtag Empower Women Together. Keren. Emang cita-citanya jadi apa sih dulu? Iya, jadi memang ini unik mungkin ya Mas kalau diceritakan. Kalau anak-anak biasanya kalau ditanya mau jadi apa, mungkin mostly jawabnya dokter gitu kan atau guru. Saya dari kecil sudah menjawab insinyur. Oh, pas banget. Jadi insinyur terus berlanjut sampai kuliah untungnya Mas ya, jadi sampai insinyur. Kemudian memang sekarang kerjaannya pun nggak insinyur banget, tapi tetap di bidang teknik seperti itu. Pemirsa Tribun News Depok, Pol Depok ini, Polrisa, alumni teknik metalurgi. Itu tentang ngecor-ngecor logam tuh. Enggak. Betul. Betul ya. Oke pemirsa, kita gali yang lebih seru nih. Biasanya nih yang berhubungan dengan hobi nih agak lebih sedikit pribadi nih. Pol Depok hobinya apa sih? Iya, jadi kalau untuk hobi, terlebih lagi kalau masa pandemi ya Mas ya, hobi sih jadi makin beragam. Jadi yang tadinya tidak punya waktu untuk menyalurkan hobi-hobi terpendam, sekarang jadi lebih banyak. Dari mulai yoga, masak, berkebun, itu jadi bertambah. Tapi kalau emang yang dari dulu banget sih, aku udah hobi banget tari tradisional. Nah, pemirsa mau lihat goyangannya nggak? Gimana Pak Depok? Mungkin boleh kali ya sedikit ya? Ya, boleh coba. Oke, tadi kita sudah saksikan goyangannya Polrisa. Ternyata luar biasa. Apa nama tariannya tadi? Tari Lenggang Nyai. Lenggang Nyai itu asalnya dari Betawi. Betawi ya? Tari khas Betawi. Jadi kan memang Depok sendiri keseniannya akulturasi ya Mas ya? Betawi dan Kesundaan seperti itu. Jadi menurut saya malah ini potensi yang luar biasa sekali sih, karena kita dapat mengembangkan dari Betawinya, kemudian Kesundaannya gitu ya Mas ya. Jadi merupakan sebuah advantage nih untuk Kota Depok. Tapi ini memang maksud saya asli Depok apa bukan? Bukan asli Depok sih, tapi memang Betawi. Jadi mostly kita juga sering menggunakan tarian ini. Jadi memang Depok ini budayanya budaya Betawi lebih dekatnya ya. Dan juga ada budaya Sunda. Beragam sekali. Keren pokoknya Pak Depok. Pemirsa, nah ini mungkin yang pengen tubuhnya kayak Pol Depok nih, langsing, Pol Depok memang olahraga apa sih? Ini bukan iklan obat-obat itu ya Mas ya, jadi asli gitu kan. Ini memang kalau saya sendiri sih tidak ada diet khusus atau makan-makan khusus yang harus dijaga. Itu kalau saya sih lebih ke as long as we're happy, selagi kita bahagia ya makan aja secukupnya gitu kan. Tapi kalau untuk olahraga memang saya rutin yoga, karena yoga itu sendiri kalau saya sih mungkin bukan lebih untuk menjaga postur tubuh, tapi lebih ke mindfulness mungkin ya Mas ya, ketenangan gitu kan. Kemudian juga setiap pagi saya rutin untuk berjogging, lari pagi. Jadi sebelum kita beraktivitas itu sangat membantu sekali sih Mas untuk menjaga imun, kemudian juga untuk meningkatkan mood mungkin ya Mas ya, karena untuk mengawali hari itu sendiri. Jadi tiap hari joggingnya? Iya. Luar biasa. Pol Depok yang sesibuk ini masih sempat jogging loh pemirsa. Itu subuh-subuh enak sekali sih Mas. Biasanya keliling Kota Depok yang masih asri ini. Iya. Jadi buat milenial Depok, kalau alasan bangun pagi males, nih contohnya Pol Depok nih. Bangun subuh, sholat subuh, lari pagi, jogging. Nah, kayak begini deh. Pemirsa Tribun News Depok, demikian wawancara kita dengan wanita tercantik di Kota Depok, tapi tahun 2019. Sekarang udah ada lagi ya? Udah ada lagi ya. Tapi kita harus salut dengan prestasi Polrisa Cahaya Fadila yang telah mengharumkan nama Kota Depok di tingkat Jawa Barat pada tahun ini, tahun 2021. Semoga wawancara kita ini bermanfaat bagi
warga Kota Depok, bagi milenial Kota Depok yang ingin seperti Empo Depok, jangan takut, kejar mimpi Anda sehingga apa yang Anda inginkan bisa tercapai. Demikian wawancara kami bersama Empo Depok 2019, Risa Cahaya Fadila. Terima kasih. Hatur nuhun, Mas Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi Sukses selalu. wabarakatuh. Saya juga mau nari Sukses nih. selalu Tribun News. Sama-sama.